Hai hai hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin berdoa semoga kalian semua sehat walafiat, oke? Kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Sword Samurai Part ke-27, dimana pada part sebelumnya di saat Chun akan bertarung dengan Bai Li Kwangseng, Bai Li Kwangseng ini tiba-tiba saja menyerah. Apa alasannya ya tiba-tiba dia menyerah? Oke, daripada kalian penasaran, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Tak lama, Ciumun tiba dan meminta maaf atas keterlambatannya. Dan selain itu, dengan tanpa sedikit rasa takut, dia pun sudah siap untuk memulai pertarungan. Master Pavilion pun tak sabar melihat pertarungan mereka, dan menebak pertarungan ini pastinya akan sangat luar biasa. Dan sebelum bertarung, Bai Li Kwangseng menyadari perubahan pada diri Lo Yun, yang mana kultivasi Chun ini sudah di ranah roh surgawi tingkat 3. Dan ilmu pedangnya menjadi lebih ganas. Chuyun pun mengakui bahwa dia tidak akan menyerah karena dia sudah berjanji sebelumnya untuk bertarung hari ini. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan pedangnya dan menyuruh Bai Li Kwangseng untuk mengeluarkan pedangnya juga. Tapi Bai Li Kwangseng masih saja berdiam diri tanpa mengeluarkan pedangnya. Dan pada sampai akhirnya, tiba-tiba Bai Li Kwangseng mengatakan bahwa dirinya menyerah. Melanjutkan part sebelumnya, setelah Bai Li Kwangseng berkata menyerah, pernyataan Bai Li Kwangseng ini sangatlah mengejutkan semua orang yang ada di arena, terutama Chuyun. Di sini, Master Pavilion Wanjian Fan Wuji bertanya kepada Bai Li Kwangseng, kenapa dia menyerah sebelum bertanding melawan Lo Yun. Bai Li Kwangseng kemudian menunjukkan sebuah rekaman dari sebuah batu giok yang sedang dia genggam. Rekaman itu berisikan alasan mengapa Bai Li Kwangseng menyerah pada pertarungan kali ini. Ternyata rekaman itu berisikan obrolan Bai Li Kwangseng dengan Chang Chi-xiao dan juga Qin Qiumu pada part sebelumnya. Yang mana intinya di rekaman itu memperlihatkan obrolan Chang Chi-xiao yang meminta Bai Li Kwangseng untuk mengalahkan dan juga menjatuhkan Lo Yun di hadapan semua orang. Dan juga memperlihatkan Chang Chi-xiao dan Qin Qiumu yang menyalahgunakan otoritas mereka untuk diam-diam menyelidiki Lo Yun di lembah aula obat. Jadi ternyata Bai Li Kwangseng ini sengaja berpura-pura bekerja sama dengan Chang Chi-xiao dan juga Qin Qiumu untuk menyelidiki rencana buruk Chang Chi-xiao dan juga Qin Qiumu terhadap Lo Yun. Kenapa ya Bai Li Kwangseng yang disebut-sebut sangatlah sombong tiba-tiba baik terhadap Chuyun, padahal dia baru saja bertemu. Oke, di sini walaupun bukti kejahatannya sudah ada, namun Chang Chi-xiao tetap saja berusaha mengelaknya. Namun perkataan mereka tidak didasari dengan bukti yang kuat. Dan setelah melihat rekaman itu, Master Pavilion pun menjadi sangat marah. Ia kemudian meminta penjelasan kepada Chang Chi-xiao dan juga Qin Qiumu sambil menekan mereka dengan kekuatannya. Pada akhirnya mereka pun mengakui kesalahannya. Namun Chang Chi-xiao berdalih itu semua demi kepentingan Pavilion Wanjian dan mengatakan bahwa Lo Yun ini sangatlah licik dan nantinya akan membahayakan Pavilion Wanjian. Tetapi perkataan mereka ini tidaklah mempunyai bukti dan Bai Li Kwangseng mengatakan bahwa yang mereka lakukan bukanlah untuk kepentingan Pavilion Wanjian, melainkan untuk balas dendam kepada Lo Yun. Karena Lo Yun selalu menggagalkan rencana busuk mereka. Dan setelah mendengar hal itu, Master Pavilion pun menjadi semakin marah. Dan karena perbuatan mereka, Master Pavilion pun kemudian mencabut posisi Master Pedang milik Chang Chi-xiao serta Qin Qiumu. Dan mereka pun diturunkan menjadi tetua Pavilion luar. Kemudian Master Pavilion pun memerintahkan Lu Xing untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh.
serta menyuruh Lu Xing untuk menangkap semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan bagi siapapun yang memberontak akan diizinkan untuk dibunuh. Dan juga Master Parfum memperingati semua orang yang ada di sini untuk tidak mengusik Lo Yun lagi. Dan jika ada yang berani, maka orang itu tidak akan diberikan ampun oleh Master Pavilion. Nah, akhirnya setelah sekian lama, Chang Xiao dan Qin Kemu akhirnya dapat disingkirkan ya. Namun, apakah mereka berhenti sampai di sini? Atau nantinya malah mencoba menjatuhkan Chuyun lagi? Kita akan lihat saja nantinya, oke? Karena Mimin juga tidak tahu, hehehehe. Oke, setelah kejadian itu, semua orang pun kembali ke kediamannya masing-masing. Kecuali Chuyun dan Bali Kongseng yang ikut bersama Master Pavilion. Setelah sampai di kediaman Master Pavilion sangat perhatian dengan Chuyun. Dia berkata kalau Lo Yun tidak perlu khawatir lagi dengan Chan Xiao serta Qin Kemu. Karena semuanya akan diurus dan masalah ini akan segera berakhir. Dan kemudian Chuyun pun mengucapkan terima kasih. Dan juga Chuyun tidak lupa berterima kasih kepada Bailey Kongseng atas bantuannya tadi. Lalu alasan lain mereka dibawa oleh Master Pavilion. Ternyata Master Pavilion ingin membahas kompetisi besar 6 sekte yang akan diadakan sebentar lagi. Jadi yang dimaksud 6 sekte ini adalah 6 sekte teratas di benua utara mereka ini. Dan kompetisi ke-6 sekte ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Dan untuk membedakan status masing-masing sekte, setiap 10 tahun sekali ke-6 sekte akan mengirimkan 2 murid terbaiknya untuk bertarung. Dan hasil dari pertarungan murid yang dikirim ini akan menentukan posisi teratas dan juga yang terlemah di antara ke-6 sekte tersebut. Kompetisi ini akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Dan Master Pavilion akan mengirim Chuyun dan juga Bailey Kongseng untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan kemungkinan tempat kompetisi besar 6 sekte akan dilaksanakan di wilayah sekte bintang kuno. Karena pada setengah tahun yang lalu di sana muncul sebuah alam rahasia bintang kuno yang hanya bisa dimasuki oleh orang di bawah 20 tahun. Setelah menjelaskan kompetisi tersebut, Master Parfum pun memberikan 2 buah lencana kepada Chuyun dan juga Bailey Kongseng. Rencana ini bisa mereka gunakan untuk mengakses seluruh sumber daya yang ada di Pavilion Wanjian. Yang mana lencana ini akan memaksimalkan potensi mereka untuk berlatih selama 2 bulan ini. Dan Master Pavilion sangat berharap Chuyun dan juga Bailey Kongseng bisa memenangkan kompetisi ini. Karena pada kompetisi sebelumnya, posisi Pavilion Wanjian selalu berada di peringkat terakhir. Wah, menurut Mimin, pastinya nanti kompetisi pertarungan ke-6 sekte sangatlah seru bosku. Karena lawan yang akan mereka hadapi pastinya sangat kuat dan juga jenius. Oke, setelah berbincang-bincang mengenai kompetisi 6 sekte, Bailey Kongseng dan Chuyun pun pamit pergi. Namun, sebelum mereka benar-benar pulang, di tengah jalan Bailey Kongseng memberikan rumput Mystikin Void kepada Chuyun. Di sini, Chuyun agak tidak enak kepada Bailey Kongseng. Karena sebenarnya mereka tidak jadi bertarung. Tetapi Chuyun benar-benar membutuhkan tanaman ini dan dia pun mengambilnya. Namun sebagai gantinya Chuyun menawarkan jika Bailey Kongseng membutuhkan sesuatu, maka Chuyun akan membantu mendapatkannya. Tapi tiba-tiba Bailey Kongseng berkata bahwa barang apapun yang sangat diinginkan oleh Lo Yun, walaupun itu sangatlah berharga, maka dia akan mencoba mendapatkannya untuk Lo Yun. Mendengar hal itu, Chuyun pun menjadi tidak enak. Karena Bailey Kongseng ini sangatlah baik kepadanya. Namun tiba-tiba muncul sebuah topeng yang sudah tidak asing lagi yang membuat Chuyun terkejut. Dan ternyata identitas lain dari Bailey Kongseng adalah Liu Xing. Ingat kan siapa itu Liu Xing? Dia adalah orang yang Chuyun tolong di lembah Xiangtian ya. Dan ternyata setelah insiden di lembah Xiangtian, di saat Bailey Kongseng mengira Lo Yun telah tiada, dia ini menyelidiki 2 pembunuh praktisi roh surgawi tingkat 6 yang menyerang mereka. Dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa 2 pembunuh itu berhubungan dengan Chang Xiao. Dan Bailey Kongseng kemudian berniat mengumpulkan bukti kejahatan Chang Xiao, namun tidak berhasil. Dan di saat Bailey Kongseng mendengar bahwa Lo Yun selamat dari insiden tersebut, di saat itu juga Chang Xiao meminta bantuan Bailey Kongseng untuk menyingkirkan Lo Yun. Dan dengan kesempatan ini, dia pun berpura-pura bekerja sama dengan Chang Xiao untuk mendapatkan bukti-bukti kejahatan Chang Xiao. Mendengar hal itu, Chuyun pun kemudian memuji Bailey Kongseng di dalam hatinya.
Lalu, karena merasa tidak enak setelah diberikan robot Mystic Yin Void secara cuma-cuma oleh Bailey Kwangseng, sebagai gantinya Chun berjanji di saat kompetisi 6 sekte nanti, jika Bailey Kwangseng menginginkan sesuatu, maka Chun akan memberikannya secara gratis. Dan setelah mereka sedikit berbincang-bincang, mereka pun kembali ke kediamannya masing-masing. Sesampainya di puncak kediaman Chuyun, Chun sudah disambut oleh para master pedang divisi perekrutan dan juga murid-muridnya. Mereka bertanya-tanya mengapa Bailey Kwangseng begitu perhatian dan baik sekali kepada Loyun. Padahal menurut mereka, Chun dan Bailey Kwangseng sebelumnya belum pernah bertemu. Jadi mereka ini belum tahu ya guys kalau Bailey Kwangseng adalah Liu Xing yang membantu Chuyun. Dan di saat Chun ingin menjelaskan secara garis besarnya, tiba-tiba datanglah Sui Kanyu di sana. Masih ingat kan siapa ini Sui Kanyu? Kalau lupa kalian bisa cek di link di atas ya. Ternyata perjuangan Sui Kanyu selama ini untuk menghancurkan prasasti yang dibuat oleh Chuyun akhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil menghancurkan prasasti niat pedang elemen air dan akan menjadi murid Chuyun yang terakhir. Namun ternyata meskipun Sui Kanyu berhasil menghancurkan prasasti yang dibuat oleh Chuyun, saat ini kehadirannya tidak diterima oleh Chuyun. Di sini Chun tidak menjelaskan alasan dia tidak menerima Sui Qianyu. Dan kemudian Chun pun pergi dan tak menghiraukan kehadiran Sui Qianyu. Lalu setelah masuk ke kediamannya, Chun pun memikirkan kegigihan Sui Kanyu selama beberapa bulan ini. Yang mana walaupun ilmu pedangnya masih rendah, namun berkat kegigihannya, dia bisa menghancurkan monumen pedang yang dibuat oleh Chuyun. Dan kekuatannya sekarang juga sudah meningkat pesat. Namun sayangnya, pola pikir Sui Kanyu di masa lalu itu sangatlah arogan. Dan hal itu menjadi alasan bagi Chuyun untuk tidak bisa menerima Sui Kanyu sebagai muridnya. Karena Chun tidak ingin memiliki murid yang seperti itu. Kemudian scene pun berganti. Pagi harinya Chun melihat murid-muridnya sedang berkumpul. Dan ternyata mereka sedang melihat Sui Kanyu yang sejak semalam masih terus berlutut di bawah puncak kediaman Chuyun. Chuyun pun kemudian menghampiri Sui Kanyu dan menyuruhnya untuk pergi. Dan berkata walaupun dirinya menghancurkan prasasti buatan Chuyun, namun dia tidak akan diterima sebagai muridnya. Sui Kanyu kemudian menanyakan alasan kenapa dirinya tidak bisa diterima menjadi muridnya Chuyun. Yang mana padahal Chuyun dulu berkata bagi siapapun yang bisa menghancurkan prasasti pedang yang dibuat oleh Chuyun akan menjadi muridnya, terlepas dari tingkat kultivasi dan statusnya. Sui Kanyu kemudian meminta master pedang Loyun untuk memberikan alasannya, dan jika tidak, Sui Kanyu akan terus berlutut sampai Loyun menjelaskannya. Mendengar hal itu, Chun pun mengeluarkan auranya, dan kemudian pergi meninggalkan Sui Kanyu. Hingga keesokan harinya, Sui Kanyu ternyata masih berlutut. Dia masih berharap master pedang Loyun memberikannya kesempatan. Tak lama datanglah Lu Qingxiao. Di sini Lu Qingxiao khawatir dengan kondisi lautan roh Sui Kanyu yang hampir habis. Karena jika habis itu bisa menimbulkan luka yang sulit disembuhkan. Dan tak lama Sui Kanyu pun pingsan karena hal itu. Dan kemudian Jiung pun datang dan memerintahkan Lu Qingxiao untuk membawa Sui Kanyu ke puncak kediamannya. Hal ini Chun lakukan bukan karena dia sudah menerima Sui Kanyu menjadi muridnya, tetapi Chun ingin memberikan kesempatan kepada Sui Kanyu apakah dia bisa menjadi muridnya. Dan setelah itu part ke-27 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Hehehe, kita akan lanjutkan di kemudian harinya, oke? Mengenai nasib Sui Kanyu yang ingin menjadi muridnya Chuyun ini. Dan bisakah menurut kalian dia menjadi muridnya Chuyun? Kalau gitu kita akan lihat saja di part selanjutnya, oke? Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, serta di share ke teman-teman kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!